العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك الكريم. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tafsir Al-Fatihah wa Qisar Al-Mufassal karya Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Pada pertemuan terakhir selesai pada tafsir surah Al-Fil. Selanjutnya kata beliau hafizahullah taala tafsir surah Quraisy. Tafsir surah Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, untuk perjalanan dagangnya kaum Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Afwan, li'ilafi Quraisy, yakni untuk kebiasaannya kaum Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. Kebiasaan mereka adalah melakukan rihlah, perjalanan di musim dingin dan di musim semi, musim panas, as-shayf. Falya'budu rabb hadzal bait. Karena itulah hendaknya mereka menyembah pemilik dari rumah ini, yakni Allah Ta'ala. Rumah ini yakni Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang mana pemilik rumah ini dialah yang memberikan makan kepada mereka sehingga mereka tidak kelaparan dan memberikan keamanan kepada mereka sehingga mereka tidak ketakutan. Iya. Surah ini disebut dengan surah Quraisy, diambil dari kata pertama atau di awal ayat. Kata penulis hafizahullah taala, hadhihi suratu mufradatun fi qabilatin nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ziman lahu wa lahum. Ini surah Al-Quraisy, surah Quraisy masih berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di surah Al-Fil, jelas sekali hubungannya. Surah ini, surah Al-Fil kemarin terkait dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kelahiran beliau. Ya, sudah kita sebutkan bahwa Maulid secara bahasa adalah waktu, ya, dilahirkan atau tempat dilahirkan. Kalau Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah pada tahun gajah. Ya. Jadi surah Al-Fil berbicara tentang kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di surah Quraisy berbicara tentang kabilahnya beliau, sukunya beliau. Ini tidak lain dan tidak bukan untuk menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang memuliakan kabilah yang beliau bernaung di bawahnya. Kata beliau surah ini ya mufradah, terdiri dari satu kata saja, disendirikan. Ya, mufradatun disendirikan, dibicarakan terkait dengan kabilahnya Nabi Muhammad SAW sebagai penghormatan kepada beliau dan penghormatan kepada Quraisy. Tidak diragukan bahwasanya dalam Islam itu seperti kata Nabi SAW, tidak ada kelebihan orang Arab dibandingkan orang selain Arab. Itu aturan utamanya. Tidak ada kelebihannya bangsa Arab dibandingkan yang ajam, yang non-Arab. Kelebihannya hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang Islam itu tidak memandang, tidak ada diskriminasi pada hal-hal yang semacam itu. Ya. Tidak ada kelebihannya orang yang tinggalnya di dekat masjid sama yang jauh dari masjid tempat tinggalnya. Tidak ada kelebihannya. Yang menjadi kelebihan adalah kalau dia terikat dengan masjid tersebut.
Islam juga tidak memandang kekerabatan. Tidak ada kelebihannya keluarganya Nabi sama yang bukan keluarganya Nabi. Yang jadi patokan adalah ketakwaan. Selalu tolak ukurnya inna akramakum indallahi atqakum. Selalu itu parameter pertama dan terutama. Nah, kalau sudah terwujud ini syarat pertama, baru dilihat yang lain. Oh, ini orang Arab, ini bukan Arab. Sama-sama bertakwa. Oke, Arab lebih bagus. Karena tidak dipungkiri hal tersebut. Wahid dalam nas-nas. Ya. Oh, satunya keluarga Nabi, satunya bukan keluarga Nabi. Sama-sama bertakwa? Iya. Oke, keluarga Nabi lebih bagus, lebih utama. Karena tidak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, kecuali orang-orang yang diragukan keimanannya. Jelas keluarga Nabi itu punya keunggulan dibandingkan yang bukan keluarga Nabi. Tapi kalau sama-sama bertakwa, kan begitu. Selalu patokannya itu. Sama-sama bertakwa, ya. Yang hidup di lingkungan bagus sama hidup di lingkungan yang kurang bagus, lebih bagus ya tinggal di lingkungan yang bagus, kan begitu. Karena itulah musyrikin Quraisy, mereka ini tinggal bertetanggaan dengan Masjidil Haram, rumah mereka di samping Masjidil Haram. Mereka juga kerabatnya Nabi Muhammad SAW, satunya pamannya, ya, satunya ininya, satunya itunya beliau, tapi tidak ada gunanya ketika tidak ada ketakwaan. Maka lingkungan tidak akan memperbaiki seorang kalau dia tidak punya ketakwaan. Demikian pula karib kerabat tidak akan membantu dia kalau dia tidak punya asalnya, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Quraisy sebagai sebuah suku diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suku-suku pilihan dari suku-suku Arab. Karena Arab punya banyak kabilah. Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, kata Rasulullah SAW. Allah Ta'ala memilih Kinanah dari semua anak keturunannya Ismail. Anak keturunannya Ismail banyak. Nah, yang dipilih oleh Allah Kinanah. Lihat ya, wastafa ya Quraisy min Kinanah. Kemudian dari semua anak keturunannya Kinanah dipilih Quraisy, suku Quraisy. Ya. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Dari semua suku-suku Quraisy, keluarga-keluarga besar dalam suku Quraisy dipilih keluarga besarnya Hashim, Bani Hashim. Wastafa min Bani Hashim. Dan Allah Ta'ala memilih saya di antara semua Bani Hashim. Maka Nabi SAW manusia pilihan dari manusia pilihan, yang terbaik dari yang terbaik. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membicarakan khusus tentang mereka, Quraisy, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, pemuliaan kepada mereka sebagai suatu suku ya terlepas dari orang-orang di dalamnya macam-macam. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak masuk Islam, ya. Ada yang muwahhid, ada yang musyrik. Yang dibicarakan di sini adalah sebagai suatu suku yang dimuliakan oleh Allah dengan dipilihnya Nabi terbaik di antara mereka. Dan ini sekaligus untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Karena di antara cara menghormati seseorang adalah menghormati keluarga besarnya, menghormati sukunya, menghormati kampung halamannya, dan seterusnya. Maka penghormatan kepada Quraisy itu juga merupakan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Quraisy ini suku yang memiliki banyak sifat-sifat mulia. Bahkan Islam belum datang, mereka sudah terkenal dengan berbagai macam sifat mulia. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus untuk menyempurnakan, dikatakan menyempurnakan, bukan memunculkan. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya apa? Akhlak mulia itu sudah ada pada Quraisy sebelum Islam datang. Kemudian Islam datang dan menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut. Karena itulah kalau kita melihat ajaran-ajaran Islam itu, terutama yang sifatnya muamalah, itu banyak sekali yang sifatnya mengadopsi saja, mengadopsi dari kebiasaan
kaum Quraisy, ya, yang sekaligus menunjukkan bahwa Islam datang tidak untuk melanggar dan melabrak adat yang sudah ada. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Islam, maka Islam akan memfasilitasi bahkan menguatkan. Selama itu adat istiadat yang baik. Seperti cara pernikahan yang kita tahu sekarang. Cara pernikahan yang kita tahu sekarang dalam Islam itu kan bukan buatannya Islam. Nabi Muhammad SAW sudah lahir, sudah ada pernikahan kayak gini. Ada wali, ya, ada saksi, ada mahar. Itu salah satu pernikahan di suku Quraisy, caranya seperti yang kita tahu sekarang. Datang Islam tidak mengatakan oh semua nikah-nikah yang ada sekarang batal, kita bikin cara nikah yang baru. Tidak. Islam datang melihat karena Aisyah menyebutkan ada 4 cara nikah di bangsa Quraisy dulu. 3-nya itu batil, itu kayak perzinahan aja. Yang satunya yang kita tahu sekarang, Islam fasilitasi. Islam kuatkan, bahkan diperkuat dengan rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Indahnya perempuan yang meninggal suaminya 4 bulan 10 hari, itu dari peninggalan Quraisy, bukan Islam bawa gitu. Sudah dari Quraisy. Dulunya iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya 1 tahun, dan itu tersebut dalam Quran. Dulu di awal Islam iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya 1 tahun, dan itu peninggalan dari bangsa Quraisy, suku Quraisy. Kemudian Islam datang, diakui betul. Islam mengatakan perempuan yang tinggal mati suaminya 1 tahun, tapi disempurnakan. Kalau di zaman Quraisy itu 1 tahun itu pokoknya 1 tahun tidak boleh sentuh air, tidak boleh mandi sama sekali, tidak boleh mandi, tidak boleh pakai wangi-wangian, dan harus tinggal di tempat, bukan di tempat rumahnya sekarang, di tempat terpencil yang di situ dia kayak meratapi ataupun ya bersedih gitu. Datang Islam mengatakan tidak usah lah, tidak mandi, tetap mandi, gitu ya, tetap mandi, tetap ini, tetap itu, ya, dan setahunnya kita pertahankan. Kemudian datang lagi syariat pemasuk yang 1 tahun dihapus hukumnya, diringankan oleh Allah menjadi 4 bulan 10 hari, dan demikian seterusnya. Banyak sekali. Maka ini kalau ada orang mau menghitung ya, mencari tahu gitu ya, apa-apa ajaran-ajaran Islam yang sudah ada diamalkan di suku Quraisy sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, bahkan sudah ada memang di situ. Islam datang hanya untuk menyempurnakannya, itu akan banyak ditemukan. Ya. Karena itulah wajar mereka dipilih sebagai suku yang paling suku yang terbaik di muka bumi ini di zaman tersebut. Dan sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada suku Quraisy, Allah Ta'ala melindungi salah satu kebiasaan mereka, dijaga kebiasaan baik mereka. Kata Allah Ta'ala, li'ilafi Quraisy, untuk kebiasaannya suku Quraisy. Kata beliau, kata penulis hafizahullah, wal jar wal majrur fi sadriha li'ilafi Quraisy muta'alliqun biqaulihi falyabudu rabb hadzal bait. Huruf jar majrur di awal li'ilafi Quraisy, ya, ini terkait dengan firman Allah yang datang setelahnya, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah rumah ini. Apa maksudnya? Yakni karena Allah Ta'ala telah menjaga kebiasaan baik mereka, yaitu melakukan perjalanan dagang di musim dingin dan musim panas, ya. Allah menjaga ini perekonomian mereka dengan cara Allah mempersiapkan jalan yang aman. Mau pergi berdagang ke utara, ke Syam, mau berdagang ke selatan, ke Yaman, aman, tidak ada gangguan di tengah jalan. Allah memberikan keamanan kepada mereka, ya, menjaga perekonomian mereka dengan melancarkan jual beli mereka. Transaksi jual beli mereka dilancarkan, dibantu oleh Allah. Karena itulah falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah pemilik rumah ini. Karena Allah yang memberikan keamanan kepada mereka. Ini salah satu penafsiran di kalangan ulama, bahwa kalimat li'ilafi Quraisy terkait dengan firman Allah setelahnya falyabudu rabb hadzal bait. Penafsiran yang lain, dan ini juga salah satu penafsiran yang bagus, bahwa jar majrur pada li'ilafi Quraisy terkait dengan ayat yang tersebut sebelumnya di akhir surah Al-Fil,
ya, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Ta'ala menjadikan Abraha dan pasukannya ya layu mati seperti tanaman yang diinjak-injak, yang dimakan oleh binatang ternak, oleh hewan ternak. Ini menafsirkan surat dengan melihat korelasinya dengan surat sebelumnya. Karena perlu diketahui, tertib surah Al-Quran itu tauqifiyah, artinya bukan ijtihadnya sahabat. Saya taruh Al-Quraisy setelah Al-Fil, saya taruh sebelum Al-Fil Al-Humazah. Itu bukan dari sahabat, itu tauqif dari Nabi SAW. Ketika turun surah baru, beliau mengatakan ini surah taruh di sini. Ya. Ketika turun potongan ayat, beliau katakan ini ayat taruh di surah yang ada ayat tentang itu tentang itu. Itu tauqif, wahyu dari Allah Ta'ala. Maka urutan tertib bainas suwar, tertib surah satu ke surah yang lain sampai An-Nas, jelas ya? Itu semuanya berdasarkan wahyu. Karena itulah salah satu metode tafsir adalah menafsirkan ayat berdasarkan ayat sebelumnya dengan atau ayat setelahnya. Karena setiap urutan itu ada hikmahnya dari Allah Ta'ala. Nah, salah satu penafsiran di Ilahi Quraisy dihubungkan dengan ayat sebelumnya di akhir surah Al-Fil, di mana Allah Ta'ala menghancurkan pasukan Abraha. Salah satu penafsiran li Ilahi Quraisy untuk kebiasaannya kaum Quraisy terkait dengan Allah menghancurkan Abraha, yakni bisa dibayangkan kalau ketika itu Abraha berhasil menghancurkan Ka'bah, ya kan? Selesai permasalahan. Tidak akan kondusif lagi keadaan di Mekah. Perjalanan perekonomian mereka akan kacau. Perjalanan dagang mereka yang di musim dingin ke Yaman, musim panas mereka ke Syam, itu akan terganggu. Nah, li'ilafihim, untuk menjaga kebiasaan itu Allah menghancurkan Abraha. Ya, bagaimana Allah Ta'ala menjaga kebiasaan suku Quraisy, menjaga perekonomian mereka? Salah satu cara Allah menjaganya adalah dengan menghancurkan Abraha. Ini salah satu tafsir yang bagus yang juga disebutkan oleh sebagian ulama. Ya. Li'ilafi Quraisy, untuk menjaga kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa perjalanan kebiasaan mereka? Sebelumnya disebutkan di sini oleh penulis Allah. Jadi li'ilafi Quraisy menurut penafsiran penulis itu terkait dengan firman Allah setelahnya, "Falyabudu rabb hadzal bait." Yani karena Allah sudah menjaga kebiasaan perjalanan dagang kalian, dijaga dengan baik supaya tidak terganggu, maka seharusnya kalian bersyukur kepada Allah, yang mana kesyukuran tersebut kalian harus tunjukkan dengan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah pemilik rumah ini. Wa dakhalat alaihi al-fa'u lima fil kalam min iradi syarti. Dan falyabudu ada fa di depan di situ. Ya, ada fa falyabudu. Kenapa ada fa di situ? Karena kata beliau, karena pada ucapan ini mengandung makna syarat. Apa makna syaratnya? Irmanahu innani amallahi alaihim la tuhsa. Fa in lam ya'buduhu li ajli rububiyyatihi al-mudhhirata bi ni'amihi falyabudu li ajli ilafihim. Ay ma lazimuhu wa'taluhu ma'al unsibihi. Karena makna ayat ini adalah sesungguhnya nikmat Allah kepada kalian wahai Quraisy itu sangat banyak dan tidak terhitung. Ya. Sangat banyak tidak terhitung. Siapa yang sangka daerah Hijaz yang diapit oleh dua gunung, dua bukit batu, yang tidak ada manusia yang tinggal di situ, nggak ada mata air di situ, yang mana Persia dan Romawi sebagai negara adik kuasa ketika itu, tidak ada yang memperebutkan daerah Hijaz. Itu daerah apa? Nggak perlu kita ambil, nggak ada minyaknya, nggak ada airnya, nggak perlu diperebutkan dan terangkat sama sekali. Sampai mereka menjadikan mereka sebagai penguasa bangsa manusia ketika itu. Melalui tangan-tangannya para sahabat Nabi SAW.
Maka nikmat Allah kepada kalian wahai Quraisy sangat banyak dan tidak bisa dihitung. Maka hendaknya kalian menyembah Allah Ta'ala. Apa alasan kalian menyembah? Oh, terlalu banyak. Ada banyak sekali alasan mengapa kalian harus menyembah Allah. Kalau kamu tidak mau menyembah Allah karena Dia adalah Tuhan kalian, karena sifat-sifat ketuhanannya yang nampak di depan kalian, dengan turunnya datangnya nikmat yang tidak henti-hentinya, apapun yang kalian lakukan, bagaimanapun kedurhakaan kalian kepada Allah, nikmatnya tidak pernah berhenti. Kalau kalian tidak mau menyembah Allah dengan alasan itu, minimal kalian sembahlah Allah karena kebiasaan kalian. Ya. Apa itu? Kebiasaan perdagangan kalian yang kalian konsisten mengerjakannya, ya, dengan dalam keadaan uns, tenang, tidak ada gangguan, tidak ada perompak di tengah jalan, tidak ada ini, tidak ada itu. Itu kebiasaan sudah berlangsung dari zaman dahulu dan itu tidak pernah terganggu. Allah yang menjaga itu semua untuk kalian. Maka kalau kalian tidak mau menyembah Allah dengan alasan-alasan yang tadi, minimal kalian menyembah Allah dengan alasan ini. Itu maksudnya. Ya. Nah, apa kebiasaan mereka itu? Summa fassarahu biqaulih. Kemudian Allah menafsirkan, menjelaskan maksud kebiasaan orang Quraisy itu dengan firman-Nya, ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Kebiasaan mereka berupa rihlah, melakukan perjalanan di musim dingin dan musim musim panas, ya. Wa hiya rihlatu tijaratihim fi syita'i lil Yaman wa fi shayfi lil Syam. Perjalanan yang dimaksud di sini adalah perjalanan dagang mereka. Di musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Ya. Karena Mekah itu berada di di antaranya, di tengah-tengah ini. Di utara mereka ada Syam, ya. Syam sekarang Palestina, Suriah dan negara-negara di atasnya, ya. Di selatan mereka ada Yaman, Afrika dan seterusnya. Kondisinya di Syam itu, Syam di utaranya Mekah itu lebih dingin cuacanya di sana. Kalau di Yaman di selatannya cuacanya lebih panas. Ya. Di Yaman itu produsen tanaman, ya, tanaman sampai sekarang Yaman terkenal. Ya, makanan pokok, buah-buahan dan semacamnya itu mereka produsennya di Yaman. Kalau di utara Syam mereka itu produsen barang-barang, ya, barang-barang yang belum pernah masuk ke bangsa Arab itu masuk semua dari atas, dari Syam. Makanya dari zaman Nabi Muhammad SAW masih kecil, ya kan, masih berumur 25 tahun ketika pergi berdagang, ya kan, bersama dengan Abu Thalib, atau di umur berapa? Sebelum umur 25 tahun, ya. Ketika beliau diajak berdagang, kan berdagangnya ke Syam. Jadi orang berdagang, kalau orang Syam kalau mau mengambil hasil bumi ke Yaman itu melewati melewati Mekah. Demikian pula orang Yaman kalau mau beli barang-barang ke Syam mereka melewati Mekah. Ini menjadikan Mekah itu menjadi menjadi cepat berkembangnya dan cepat mendapatkan keuntungan yang besar karena orang lewat situ. Nah, ketika musim dingin, ya. Ketika musim dingin di Mekah, mereka larinya ke Yaman karena Yaman cuacanya panas. Ya, cuacanya lebih panas. Jadi karena ketika musim dingin di Mekah, mereka ke selatan berdagang ke Yaman karena cuacanya di sana lebih panas. Ketika di Mekah lagi musim panas, mereka ke utara, ke Syam. Ya, karena di sana cuacanya lebih dingin. Ya, demikian kebiasaan mereka dari zaman dahulu dan itu terjaga, tidak terganggu sama sekali. Semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian setelah disebutkan bahwa Allah Ta'ala menjaga kebiasaan baik mereka, kebiasaan perdagangan mereka, ekonomi mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berputar terus roda kehidupan mereka dengan baik, ya. Allah Ta'ala kemudian menyebutkan perintahnya setelahnya untuk agar mereka mensyukuri nikmat tersebut. Wa akhara ma amarahum bihi i'tina'an bima qaddam.
Allah nggak bilang dari awal, kalian sembah Allah Ta'ala karena Allah kasih gini. Enggak. Allah tidak dahulukan perintah di awal, baru disebutkan alasan di belakang. Di ayat ini Allah Ta'ala mendahulukan alasannya, baru menyebutkan perintahnya. Ya. Apa hikmahnya? Untuk menunjukkan bahwa Allah care sama mereka, perhatian betul sama mereka. Ya, bukan maunya cuma disuruh-suruh, pokoknya harus ini. Allah ingatkan dulu. Sebelum disuruh perintahnya, Allah ingatkan nih, li ilafi Quraisy, ilafi mereka tasyitai, ya, wasai, disebutkan nama mereka dalam Quran sampai 15 abad sekarang. Nama mereka masih terabadikan, suku mereka dikenal. Ya. Kalau orang Islam ditanya, coba sebutkan suku di bangsa Arab, 5 saja, ya kan? Yang pertama kita Quraisy, itu kan keunggulan luar biasa. Bagaimana Allah memuliakan dan mengekalkan nama kabilah mereka sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Orang-orang di luar Arab mungkin tidak akan tidak tahu kabilah-kabilah yang lain kecuali Quraisy, karena itu memang itu yang terkenal. Dari sisi ini saja menunjukkan perhatian Allah yang besar kepada mereka. Dijaga perjalanan mereka, dilindungi mereka, dipilih dibangun rumah Allah di tengah-tengah mereka. Ya kan? Diberi nabi yang terbaik di tengah-tengah mereka, dijadikan masjid terbaik di tengah-tengah mereka. Ini disebutkan semua kebaikan-kebaikan Allah kepada mereka. Setelah itu baru Allah sebutkan perintahnya di belakang untuk menunjukkan bahwa Allah sayang kepada kalian, Allah perhatian kepada kalian, ya, Allah menginginkan kebaikan pada kalian, kan begitu. Maka ini salah satu cara salah satu cara berkomunikasi yang baik. Jadi jangan menyuruh langsung, ya, memulai dengan perintah, ya, walaupun di ayat yang lain ada yang langsung dimulai dengan perintah, ada. Tapi ini namanya variasi dalam berkomunikasi. Kadang Allah mendahulukan perintah, baru disebutkan alasannya, ya kan? Ya. Kadang disebutkan dulu kenapa kalian, disebutkan dulu nikmatnya Allah kepada mereka, baru setelah itu dikasih perintah, supaya mereka bisa paham bahwa perintah ini sangat rasional, sangat masuk akal. Kenapa? Karena begini. Sudah ada alasannya sebelumnya disebutkan. Ya. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disebutkan perintah, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian. Disuruh diperintah dulu, baru disebutkan alasannya. Yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, dan seterusnya, disebutkan alasan-alasannya. Di ayat ini sebaliknya, Allah sebutkan dulu nikmatnya kepada mereka, baru disebutkan perintahnya. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan Allah perhatian dengan mereka. Faqala falya'budu rabb hadzal bait. Allah Ta'ala berfirman, maka karena itulah hendaknya mereka menyembah pemilik dari rumah ini, Ka'bah. Rabb secara bahasa, dalam bahasa Arab, Rabb itu bermakna pemilik. Kalau dikatakan Rabbul Ibil, yakni pemiliknya ibil, pemiliknya unta. Jadi kata Rabbun itu bukan bahasa asing di bangsa Arab. Mereka sudah tahu Rabbun itu artinya pemilik. Sudah berlalu kita sudah sebutkan di kisah Abraha itu, bagaimana Abdul Muttalib mengatakan, amma ana fa inna ma ana Rabbul Ibil. Kalau saya hanyalah Rabbul Ibil, tuannya, pemiliknya unta. Kembalikan 200 ekor unta saya yang kau ambil, wahai Abraha. Adapun Ka'bah, ya, dia punya Rabb sendiri, dia punya pemilik sendiri yang akan menghalangi kalian dari apa? Menghalangi kamu dari menghancurkannya. Maka diingatkan, hendaknya mereka menyembah kepada pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Wa khassahu birrububiyyati li fadlihi wa syarafihi. Allah mengkhususkan Ka'bah dengan rububiyah, yakni dia, Allah adalah Rabb-nya, pemiliknya rumah ini. Ya. Ketika menyebutkan Ka'bah, disinggung masalah rububiyahnya Allah Ta'ala untuk menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Ka'bah. Li fadlihi wa syarafihi. Dan mereka tahu semua Ka'bah.
Rumah yang diagungkan, rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena seperti yang sudah kita sebutkan, kaum musyrikin Quraisy itu masalahnya cuma satu, tidak mau menyembah Allah saja. Itu aja masalahnya. Seandainya mereka mau menyembah kepada Allah, mereka menjadi manusia yang terbaik. Kalau dibilang apakah orang musyrik Quraisy menyembah Allah? Iya, mereka menyembah Allah. Mereka haji tiap tahun. Jadi ibadah haji orang musyrik Quraisy. Kalau dibilang siapa yang paling banyak haji, ya mereka. Kalau sekedar haji toh. Jadi mereka haji tiap tahun. Orang musyrik Quraisy. Karena mereka mengklaim kami ini keturunannya Ibrahim, kami keturunannya Ismail. Maka Abu Lahab, Abu Jahal, ya, itu haji tiap tahun. Bisa jadi haji tiap tahun. Mereka menjadi pelayan Ka'bah. Mereka menjadi pelayan orang-orang yang haji tiap tahun. Mereka yang kasih makan, mereka yang kasih pakaian, ya, mereka yang memberikan jadi keamanannya dan seterusnya. Maka mereka sangat menghormati rumah ini. Karena itu sudah pernah kita sebutkan, ketika Ka'bah roboh sebagiannya gara-gara banjir bandang di Mekah ketika itu, sebelum di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, ini Ka'bah kalau kita tidak renovasi akan jatuh sedikit-sedikit ini. Maka bagusnya kita ratakan dulu dengan tanah, baru kita bangun kembali, dibangun ulang. Ketika mereka mau meratakan, mau menjatuhkan itu batu-batunya Ka'bah ke tanah, tidak ada yang mau mulai. Semua takut, tidak ada yang berani menyentuh rumahnya Allah. Ya. Ini tidak lain menunjukkan tingkat takut mereka kepada Allah luar biasa besar. Orang musyrik Quraisy ini takut luar biasa kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang berani maju. Akhirnya ada satu orang maju, anak muda. Biar saya dorong, saya jatuhkan dinding Ka'bah satu biji, batunya saya dorong. Setelah itu yang lainnya bilang oke, terus kita tunggu, jangan dilanjutkan. Ya. Kalau besok ini anak muda masih baik-baik saja, berarti Allah ridho. Rumahnya dibongkar, baru dibangun ulang. Tapi kalau besok ini anak muda kenapa-kenapa, berarti Allah tidak setuju, jangan dilanjutkan. Kan begitu. Abdul Muttalib, dia dulu hanya punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki. Kemudian dia nazar kepada Allah, ya Allah, saya nazar, ya, kalau engkau berikan kepada saya 10 anak laki-laki, saya akan sembelih yang ke-10. Saya akan sembelih yang ke-10. Ini nazar kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau berikan saya anak laki-laki, saya akan sembelih anak yang ke-10. Enggak lama Allah kabulkan, dikasih 10 anak laki-laki. Anak yang ke-10-nya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW. Ya. Pas anak ke-10-nya, mau tidak mau dipenuhi nazar. Ya. Kata saudara-saudaranya, jangan penuhi nazarmu, karena ini Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW itu keponakan yang paling dicintai oleh semuanya. Ya kan begitu. Paling disayang lah dari semua anak laki-lakinya. Kebetulan memang bungsu kan begitu. Paling disayang pokoknya. Semua akhirnya tidak ada yang setuju kalau disembelih Abdullah. Gak boleh dikorbankan. Tapi kata Abdul Muttalib, gimana ini nazar kepada Allah? Tidak boleh dilanggar. Lihat betapa takutnya mereka melanggar nazar mereka kepada Allah. Akhirnya mereka sepakat datang ke dukun. Datang ke dukun ketika itu. Kemudian mereka bertanya, gimana solusinya? Ini saya nazar kepada Allah, saya menyembelih anak ke-10, tapi tidak ada yang setuju, saya juga tidak setuju. Akhirnya si dukun nulis nulis mengundi nasib ya, mungkin kayak bambu atau kayu dan semacamnya. Di situ dituliskan situ 10 ekor onta, jelas ya, 10 ekor onta sama namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Jadi setelah itu disuruh undi. Kalau keluar namanya Abdullah, maka sembelih. Kalau kamu tidak mau sembelih, bayar 10 ekor onta. Begitu aja mainnya terus. Jadi kalau yang kedua keluar lagi namanya Abdullah, sembelih. Kalau kamu nggak mau, ya bayar 10 ekor onta. Kamu lakukan itu terus sampai yang keluar 10 ekor onta. Maka mulai Abdul Muttalib
Dikocok gitu ya. Iya. Yang pertama keluar siapa? Abdullah. Sudah keluar 10 ekor onta. Dia banyak ontanya. Bayar 10 ekor onta. Yang kedua lagi masih keluar namanya Abdullah. Bayar 10 ekor onta. Terus sampai undian ke-10 ya, masuk ke undian yang ke-10 masih keluar namanya siapa? Abdullah. Sudah bayar 10 ekor onta. Berapa yang bertanya? Sudah 100. Nah, yang ke-11 baru keluar 10 ekor onta. Baru keluar 10 ekor onta. Lihat ini, sudah. Seharusnya kan sudah terpenuhi ya. Sudah ini. Tapi Abdul Muthalib mengatakan enggak. Saya mau pastikan lagi. Ya, saya tidak begitu saja. Jangan sampai cuma kebetulan. Jangan sampai cuma kebetulan saya melanggar nazar saya kepada Allah. Ya, takutnya mereka melanggar nazar. Akhirnya apa? Abdul Muthalib lakukan 3 kali dan 3-tiganya keluar 10 ekor onta. Baru ketika itu dia katakan kalau begitu Allah sudah setuju. Nah, jadi Abdul Muthalib, Abdullah bapaknya Nabi Muhammad SAW ditebus dengan 100 ekor onta. Inilah yang kemudian menjadi dasar dalam syariat Islam. Kalau ada orang membunuh Muslim dengan sengaja, dengan permusuhan, dia dihukum mati. Kalau nggak dihukum mati, bayar ganti rugi. Apa ganti ruginya? 100 ekor onta. Ini dari Quraisy juga salah satu. Nah, kita lihat ada banyak ajaran-ajaran Islam itu yang mengakomodir kebiasaan dari bangsa Quraisy, sudah ada juga. Karena itulah Islam tidak pernah datang menentang dan melabrak adat istiadat, enggak pernah. Ya. Apa yang baik dibiarkan, bahkan difasilitasi, dikuatkan gitu. Yang buruk dirubah. Yang kurang sempurna dimodifikasi, kan begitu. Tidak dihilangkan seutuhnya. Iya. Kemudian summa abraza ba'da ma qawahu qablu min ni'amihi 'alaihim al-mujiba ibadah. Maka mereka ini sangat menghormati Ka'bah. Ya. Orang-orang Quraisy ketika dikatakan sembahlah pemiliknya Tuhan, pemiliknya rumah ini. Ya, bukan siapa-siapa. Kalian sudah tahu siapa yang punya rumah ini. Kalian sudah berabad-abad menyembah dia, beribadah kepadanya, haji tiap tahun untuknya. Yang kurang cuma satu, kalian masih syirik, itu aja. Kalian menyembah Allah iya, tapi menyembah selain Allah juga iya. Itu masalahnya kalian. Kenapa nggak mau tinggalkan? Itu toh masalahnya. Kalian sudah menyembah Allah ini, sudah bagus. Tinggal kalian tinggalkan selain Allah. Itu yang mereka tidak mau lakukan. Yang merusak semua haji mereka, merusak semua ibadah mereka, merusak semua amal mereka siang dan malam. Ibadah mereka kepada Allah, takut mereka kepada Allah, cinta mereka kepada Allah, semua rusak gara-gara tidak mau meninggalkan sembahan selain Allah. Ya. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan alasan tadi bahwa Allah menjaga ilafihim rihlata syita'i was-sayf, Allah sebutkan lagi beberapa kebaikan-kebaikan nikmat Allah yang sebelumnya sudah Allah berikan kepada mereka, yang mengharuskan mereka menyembah Allah. Faqal alladzi at'amahum min ju'. Allah Ta'ala yang memberikan makanan kepada mereka sehingga mereka tidak kelaparan. Farazaqahum minas thamarat wa hayya'a lahum asbabat tijarah. Allah memberikan kepada mereka, memberikan rezeki kepada mereka berupa buah-buahan dan memfasilitasi mereka ya berupa perjalanan ini, sebab-sebab perdagangan ini. Ya. Sehingga mereka tidak kelaparan. Apa-apa yang mereka butuhkan bisa didapatkan melalui jalur perdagangan. Wa amanahum min khauf, memberikan keamanan kepada mereka, rasa aman kepada mereka sehingga mereka tidak ketakutan. Fasayyara baldahum haraman amanah. Allah Ta'ala kemudian menjadikan Mekah sebagai salah satu kota haram. Apa kota haram? Kota yang dihormati. Tidak boleh ada sedikit pun darah yang tertumpah di sana. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke situ aman. Karena itulah mengusir merpati saja hukumnya haram di daerah haram. Merpati datang hingga terus kita, ini hukumnya haram. Enggak boleh memberikan ketakutan kepada makhluk manapun di daerah haram. Ada yang bayar fidyah, kafarat gitu ya, bayar dam ceritanya, ada yang tidak bayar. Tergantung bentuk-bentuknya. Tapi secara umum Allah memberikan rasa aman kepada penduduk Quraisy
dengan cara apa? Menjadikan negeri mereka menjadi negeri paling aman di muka bumi ini. Siapa yang masuk ke dalam dilindungi, ya. Dan sepanjang sejarah, ya, hanya ada satu keadaan di mana kehormatannya Mekah dilanggar dalam tanda kutip atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jelaskan tambahannya pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.